Singkat cerita, setelah perkenalan itu, Roni dan Sylvie pun semakin akrab. Hingga akhirnya pertemanan mereka mengarah pada hubungan yang serius. Tak mau berlama-lama pacaran, Roni pun melamar Sylvie dan mereka pun akhirnya menikah. Ya Allah, aku tidak meminta hidup tanpa masalah, karena aku tahu itu tidak akan bisa. Aku hanya meminta hati yang sabar, hidup yang sehat, dan iman yang istiqomah, agar aku bisa kuat dan tabah dalam menjalani kehidupan. Open Diary. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Elin Story Lovers, apa kabar kalian hari ini? Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah kisah yang dikirim oleh Mas Reza di Jawa Tengah. Dari gaya hidup setiap orang tentu berbeda-beda. Meskipun dalam satu keluarga ada yang sederhana, ada yang sedang-sedang saja, namun ada juga yang mewah. Pada umumnya, gaya hidup seseorang ditentukan oleh seberapa besar penghasilannya. Meskipun tidak sedikit orang kaya, tapi gaya hidupnya sederhana. Namun demikian, ada juga orang dengan penghasilan pas-pasan, tapi memiliki gaya hidup yang mewah. Ibarat kata pepatah, besar pasak daripada tiang. Adalah Roni sahabatku. Selepas kuliah jenjang diploma 3, Roni melamar pekerjaan di sebuah perusahaan rokok. Dan dia diterima di perusahaan rokok tersebut dengan posisi sebagai sales marketing. Roni pun menggeluti pekerjaannya dengan penuh tanggung jawab. Suatu ketika di sebuah mall, saat Roni selesai presentasi dengan kliennya, Roni melihat seorang gadis cantik di sebuah kafetaria mall tersebut seorang diri. Melihat kecantikan gadis itu, jiwa lelaki Roni pun bangkit. Dia nekat menghampiri gadis itu yang belakangan diketahui bernama Sylvie dan mengajaknya berkenalan. Singkat cerita, setelah perkenalan itu, Roni dan Sylvie pun semakin akrab. Hingga akhirnya pertemanan mereka mengarah pada hubungan yang serius. Tak mau berlama-lama pacaran, Roni pun melamar Sylvie dan mereka pun akhirnya menikah. Yang namanya hidup berumah tangga tidak selamanya berjalan mulus, karena menyatukan dua hati dan dua pikiran yang berbeda terkadang tidaklah mudah. Terlebih jika keduanya sama-sama tidak mau mengalah dan tidak mau mengerti. Roni sendiri menyadari hal itu. Sylvie ternyata orangnya suka dengan gaya hidup ala orang kaya, dan itu diketahui Roni setelah menikah. Roni sendiri juga memaklumi hal itu, karena Sylvie berasal dari keluarga orang kaya yang sudah hidup serba kecukupan. Sylvie adalah anak pertama dari 3 bersaudara. Kakek dan nenek Sylvie, baik dari pihak orang tua ayah Sylvie maupun orang tua ibu Sylvie adalah orang kaya. Dan kekayaan orang tua Sylvie juga warisan dari kakek dan nenek Sylvie. Namun sayang, Sylvie dan kedua adiknya sepertinya dimanja oleh kedua orang tua mereka. Sehingga saat Sylvie sudah berkeluarga, dia kurang bisa hidup mandiri. Sylvie tidak pernah mau mengurus rumah tangganya, seperti mencuci baju, setrika, masak, maupun membersihkan rumah. Semua dikerjakan oleh Roni. Diary, setelah menikah,
Sylvie diberi sebidang tanah seluas sekitar 700 meter persegi sebagai hadiah pernikahan dari orang tua Sylvie. Yang menjadikan Roni cukup pusing adalah gaya hidup Sylvie yang semakin tinggi dan tidak mau mengerti berapa penghasilan Roni setiap bulannya. Bagi Sylvie yang terpenting semua keinginannya bisa dipenuhi oleh Roni. Sylvie juga tidak mau tinggal di rumah orang tuanya, terlebih mertuanya. Dia ingin hidup bebas. Diary, karena belum memiliki rumah sendiri, Sylvie pun minta Roni untuk mengontrak rumah, dan rumah yang dikontrak juga harus yang bagus. Selain hobi shopping, Sylvie juga hobi makan di luar sehingga gaji Roni pun hanya bisa bertahan maksimal 1 minggu hanya untuk memenuhi gaya hidup istrinya. Selebihnya Roni harus cari pinjaman sana sini. Diary, Roni pun setelah Sylvie melahirkan anak pertamanya, dia ingin tinggal di rumah sendiri. Dia meminta Roni untuk membangun rumah di atas tanah pemberian orang tuanya. Roni pun semakin pusing memikirkan bagaimana caranya mendapatkan uang untuk membangun rumah sesuai keinginan istrinya itu. Sementara hutangnya sudah menumpuk. Namun terkait hutang itu, Roni memang tidak pernah bercerita pada istrinya. Mungkin karena saking cintanya pada istrinya, semua keinginan Sylvie selalu dipenuhi oleh Roni. Tak peduli bagaimana caranya, dia hanya ingin berbagi kebahagiaan dengan istrinya, bukan berbagi kesedihan. Kesedihan biarlah ditanggung sendiri oleh Roni. Itulah prinsip hidupnya. Dan entah dapat uang dari mana, akhirnya Roni pun bisa membangunkan rumah untuk istrinya, meskipun di atas tanah milik istrinya. Setelah rumah itu jadi, Roni beserta istri dan anaknya pun pindah ke rumah baru mereka. Namun sayang 1000 kali sayang, di hari pertama mereka tinggal, saat Sylvie bangun tidur di pagi hari, dia mendapati Roni gantung diri di ruang tengah rumah barunya. Sylvie pun berteriak histeris melihat kondisi suaminya yang tergantung tak bernyawa. Sepertinya Roni sudah menanggung beban hidup yang sangat berat, sehingga dia nekat mengakhiri hidupnya dengan cara yang tragis. Selamat jalan kawan. Demikian sebuah kisah yang dikirim oleh Mas Reza di Jawa Tengah. Terima kasih Mas Reza yang sudah berkenan membagikan kisahnya di Elin Story. Nah, buat kalian yang mempunyai kisah yang serupa dengan kisahnya Mas Reza, atau mempunyai pengalaman hidup yang tidak bisa kalian lupakan sepanjang hidup kalian, silahkan kalian kirim di elins.story@gmail.com. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.